sama istri, sama keluarga, sama kerabat, dan ancaman atau larangan minat tabdzir fil infak, foya-foya dalam masalah infak. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Kalau orang yang punya keluasan dalam rezeki dianjurkan untuk berinfak. Tapi kalau rezekinya lagi seret, bukan berarti oh enggak anak rezekinya lagi seret terus enggak infak, enggak. Sesuai dengan kemampuan. Ketika rezekinya sedikit, ya sebisa mungkin untuk tetap berinfak. Katanya yang diceritakan dari ceritanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni ini orangnya kaya raya. Ada satu orang alim yang datang sowan ke beliau, sama beliau untuk mengikramkan satu orang, memuliakan satu orang alim ini. Sama beliau disembelihkan 40 kambing. Tamunya cuma satu, tapi disembelihkan 40 kambing. Dalam hatinya si tamu ini, orang alim ini, kifadha tabdzir katanya. Dalam hatinya, oh, tabdzir anak sendirian, satu kambing itu kebanyakan. Ini 40 kambing buat anak tok, maksudnya buat ikram, muliakan anak tok. Terus dikasyaf sama Habib Abu Bakar ini. Katanya Habib, kul, ente makan. Nggak usah protes, maksudnya nggak usah protes. Ente makan, anak ini muliakan ilmu yang ada di dirinya ente. Ente makan, ente sudah selesai makan, sisanya ndak anak buang. Sisanya anak buat anak kasihkan orang-orang, anak sedekahkan ke fuqara masakin. Jadi tidak ada kata mubadzir. Mubadzir itu kalau misalnya makan sedikit terus sisanya dibuang-buang, ndak dikasihkan orang, itu mubadzir. Tapi anak ndak mubadzir. Oh, masya Allah. Akhir itu dia bilang, masya Allah, ini min karamnya Habib Bakar ini ada, masya Allah karom, dermawan, loyal ini, masya Allah. Kata beliau, dijawab sama Habib Bakar ini. Itu dijawab sama Habib Bakar ini, akhi Husain akram minni. Akhi, saudara anak yang namanya Husain, karena Habib Bakar itu punya saudara, ada Habib Husain, ada Habib Alwi, ada Habib Ahmad, atau Habib Bakar ini. Husain akram minni. Akhi Husain itu lebih dermawan dari anak. Bayangannya orang yang tamu ini katanya, mbok, ini aja buat anak tahu, anak sendirian itu dikasih 40 kambing. Itu masih kalah dermawan sama Habib Husin katanya. Ya apa, dikasih apa anak kalau ke rumahnya? Pengen tahu sama Habib Husin, berangkat ya, sowan ke Habib Husin. Ketemu Habib Husin, bertamu, ala Habib, ini pagi hari. Sama Habib Husin disuguhi roti setengah. Oh, kok cuma roti setengah? Mungkin ini pembukaan, mungkin nanti siang mayoran. Siangnya ternyata disuguhi roti setengah. Oh, mungkin nanti malam. Malamnya disuguhi roti setengah. Akhirnya tuh karena penasaran dia ngomong sama Bib, alafu ana datang ini tujuannya ana pengen tahu, katanya aku hukum Habib Abu Bakar ini antum akrominu gini. Apa jawabnya Habib Husin? Iya. Akhi Abu Bakar itu orangnya kaya raya. Jadi kalau ngasih 40 kambing itu tidak ada seberapanya sama kekayaannya dia. Kalau anak ini orangnya rezekinya anak cuman bisa dapat pagi itu cuman bisa dapat satu roti untuk makan. Siang cuman bisa dapat satu roti, semalam cuman dapat satu roti. Lah berhubung sampean datang, antum datang sowan, roti itu anak bagi dua. Jadi secara otomatis anak bagi separuh kekayaannya anak buat ente. Jadi cuma satu roti, rezekinya ya satu roti itu. Tapi separuh kekayaannya anak kasih ke ente, separuhnya anak makan. Kalau 40 kambing bagi Akhi Abu Bakar itu tidak ada apa-apanya. Masih banyak dia kalau dibandingkan sama kekayaan beliau. Maksudnya apa? Apa hikmah yang dari kita? Dari cerita tersebut, bukan berarti ketika orang rezekinya sedikit terus tidak ada dibuat alasan untuk tidak infak. Tidak. Ini cuma dapat satu roti. Wah, anak satu roti gak kenyang. Wah, tamu takon. Sudah usah ini cek poso. Tidak. Makanya dibilang sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan jatah masing-masing. Baik, wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Karena apa? Innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Karena mubadzir itu termasuk dari saudara-saudaranya setan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kullal basti fataqud maluman masura. Jangan terlalu royal, jangan terlalu medit. Yang standar dalam masalah infak. Jangan foya-foya, jangan medit sekadarnya.
Maksudnya apa? Foya-foya dalam hal yang mubah. Kalau foya-foya dalam hal yang sunnah, apalagi wajib, tidak masalah. Bahkan Al-Imam Malik, beliau senang, Al-Imam Malik, sahibul madhab, beliau senang tip, senang parfum. Katanya beliau, kalau ana lau anfaqtu nisf mali fit tib ma'tadduhu tabdiran. Kalau misalnya setengah kekayaanku itu ana infakkan untuk beli wangi-wangian, beli parfum, dupa, apa pokoknya masalah wangi-wangian, aku tidak kategorikan itu hal yang mubadzir. Karena masalah hada syai' marghub. Taib. Hadis riwayat Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, dinar anfaqtahu fi sabilillah. Ada satu dinar yang engkau sumbangkan atau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, atau dinar anfaqtahu fi raqabah. Maksudnya di masalah memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaq bihi ala miskin. Ada satu dinar yang engkau, ini untuk membandingkan, dinar yang engkau infakkan fi sabilillah untuk perang jihad. Atau satu dinar yang ente infakkan untuk memerdekakan budak. Atau satu dinar yang ente infakkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ahlik, dan satu dinar yang ente infakkan ke keluargamu sendiri. Dari 4 macam tadi, a'dhamuha ajran, paling besarnya pahala ialah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau sumbangkan, yang engkau infakkan untuk keluargamu. Kenapa? Karena al-aqrab aula bil ma'ruf. Orang kerabat dekat itu lebih pantas untuk mendapatkan sumbangsih atau apa? Taib. Al-yadul ulya afdal min ad sufla. Tangan yang di atas lebih afdal daripada tangan yang di bawah. Maksudnya tangan yang memberi lebih afdal daripada tangan yang meminta. Wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang dekat denganmu. Ummuka, ibumu, ummaka, ibumu, abaka, ayahmu, ukhtak, saudarimu, akhok, saudaramu. Wa adnaka fa adnaka, al-aqrab fal aqrab. Adnaka fa adnaka maksudnya kerabat dekat semakin dekat. Soalnya apa? Sebagian orang kalau infak sama orang ajnabi itu pahalanya satu, pahala sedekah tok. Tapi kalau infak sama kerabat, sama keluarga dekat, itu pahalanya double. Selain pahala sedekah juga pahala silaturahmi. Pahala silaturahmi. Tapi karena pahalanya infak sama keluarga itu lebih besar daripada ajnabi, makanya orang lebih berat untuk infak kepada keluarga daripada sama ajnabi. Satu. Kedua, biasanya kalau ngasih orang ajnabi, orang yang tidak kenal, itu ada hadz nafs, ada jatah untuk nafsu, ada nafsunya. Maksudnya apa? Ketika orang ngasih sama orang yang tidak kenal, biasanya orang yang tidak kenal itu, oh terima kasih, masya Allah sampean ini dermawan, ini sampean orangnya karim, mudah-mudahan ini. Akhirnya itu nafsu itu merasa terangkat. Wah. Kalau ngasih orang ajnabi. Tapi kalau ngasih orang kerabat, ngasih saudara, ngasih anu, ini buat sampean. Oh ya, makasih. Makasih itu untung sudah. Tidak ada lebih-lebihnya. Wah, ini tidak ada. Nah, karena nafsu itu mengharapkan pujian, nafsu itu mengharapkan junjungan dari orang, akhirnya itu malas mau ke kerabat, percuma ngasih dia. Loh, itu saudaranya sampean loh. Iya. Tapi nek tak kasih paling makasih gitu tok. Asal ngasih orang itu tidak kenal siapa, oh dipuji-puji, diangkat-angkat. Itu karena hadz nafs, bukan lillahi ta'ala berarti. Ketika dia menginfakkan hartanya, bukan karena Allah Ta'ala. Waliyahzubillah. Tidak ada pahalanya, percuma. Ya ada ganjarannya dia, ya pujiannya orang itu. Tidak ada jangan ngarep pahala lagi di akhirat. Kedua, karena ini lebih besar, karena infak ke kerabat lebih besar, makanya lebih berat. Baik. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhibu fi iqradi wa fi indaril mu'siri wa tarhibu min irtikabi dainil mu'di ila al-iflas. Qala Allah ta'ala wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltul jannata fa ra'aitu tuban ala babiha as-sadaqatu bi asyri amsalha as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi thamaniyata asyar rawahu Tabrani wa Baihaqi. Wa an Abi
Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslimin fid dunya satara alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdi fi auni akhihi Makanal maka al abdu fi aunil akhihi rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi hasanahu wa Hakim wa sahahahu wa rawahu Ibnu Majah mukhtasaran wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tukhifu anfusakum ba'da amniha qalu wa ma dzaka ya Rasulullah qala ad-dain rawahu Ahmad wa lafdhu lahu wa Abu Ya'la wa Baihaqi wal Hakim wa sahahahu. bab masalah anjuran untuk ngutangi orang, minjemi orang. Iqrad minjemi orang, wa imdharil mu'sir dan mengasih jatah tempo lebih untuk orang yang lagi tidak mampu. Temponya sebulan, setelah sebulan ternyata dia pas lagi kering. Oh maaf saya memang temponya sudah jatuh sekarang hari ini, tapi anak sekarang lagi seret. Memang betul dia lagi seret. Kita dianjurkan wajib hukumnya untuk indor ya sudah tak tambahi tempo. Minggu depan anak tagih lagi. Ya, anak tambah 1 minggu lagi atau anak tambah 2 minggu. Terserah. Wa tarhib fi irtikabid dainil muaddi ilal iflas dan larangan untuk kita numpuk utang sampai bangkrut. Numpuk-numpuk utang sampai yuaddi ila iflas. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau misalnya orang lagi paceklik, lagi seret, maka nadhiratun ila maisarah dikasih tempo tambahan sampai dia mampu. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltul jannah. Ini yuqal fi ba'd riwayat annu fi lailatul Isra' Mi'raj. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannah, aku masuk ke surga. Faraitu maktuban ala biha, ana lihat di pintu surga itu tertulis anna sadaqah bi asyri amthaliha. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Pahalanya sedekah itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Sedangkan qard, utang piutang itu dilipat gandakan 18 kali lipat. 18 kali lipat. Kenapa? Kok pahalanya ngutangi orang itu lebih besar daripada sedekah? Soalnya kayak yang pernah kita bahas sebelumnya, kalau orang kita sedekah sama orang, belum tentu orang tersebut lagi butuh. Kita sedekah sama ada orang miskin, kita sedekahi dia, kita berikan sedekah. Belum tentu dia lagi butuh. Dia punya, cukup. Untuk hari itu dia cukup. Tapi dikasih sedekah ya terima wae. Tapi kalau orang utang, dia tidak mungkin utang kecuali sudah kepepet. Butuh banget tapi lagi tidak ada uang. Butuh lapar, mau makan tidak ada yang mau dimakan. Mau beli tidak punya uang. Akhirnya tuh mau minta orang malu, sudah terpaksa untuk utang. Berarti mengutangi orang itu seakan-akan membantu dia ketika dia lagi butuh-butuhnya. Makanya pahalanya lebih besar. Tapi sekali lagi, ulama mengatakan, memang pahalanya ngutangi orang itu lebih besar daripada sedekah dengan beberapa perincian. Tetapi bisa jadi mengutangi orang kayak zaman sekarang juga bisa jadi haram. Kenapa? Kok bisa? Ngutangi orang yang ganjaran besar malah bisa jadi haram? Iya, karena orang ngundat-ngundat, matlul ghani dzulmun. Orang bisa mampu bayar kemudian ngundat-ngundat utang, waktunya jatuh tempo mampu bayar kemudian tidak membayar utang, hukumnya haram, dosa. Kalau misalnya kita tahu ada satu orang yang utang ke kita, kemudian oh ini biasanya nek nyaur ini soro. Rejal ini kalau wis utang nek waktu jatuh tempo nyauri sorone naudzubillah. Terus tetap kita utangi, berarti kita membantu dia untuk berbuat maksiat, makanya haram. Kalau kita yakin bahwasanya dia tidak mau bayar utang. Tapi kalau kita niatnya, anak tahu rejal ini nek wis suruh bayar utang, sorone naudzubillah. Wis tak kasih utang, wis tidak usah anak ikhlas PN, wis tidak usah dibayar. Percuma inti bisa nek bayar gak gelem, nek waktu ini nyaur gak gelem nyaur, spek PN. Ya pahala ini double, tidak masalah. Yang masalah ketika kita tetap ngutangi dia, padahal kita yakin bahwasanya dia tidak bakalan bayar. Akhirnya tuh hukumnya bisa jadi haram.
Suruh maju aja Husin. Ya Said Husin. Taib. Itu masalah utang piutang. Sekarang kalau misalnya pas jatuh tempo dia tidak mampu bayar, hukumnya yang ngutangi itu wajib untuk ngasih tempo tambahan. Tidak usah maksa, tidak usah dipaksa. Terus kalau sekarang sedikit pertanyaan, kalau ana mepet, ana butuh duit, tidak ada orang yang mau ngutangi ana. Satu-satunya yang bisa ngutangi cuman bank. Tapi kalau utang di bank pasti ada ribanya, ada bunganya. Hukumnya gimana? Kalau memang betul-betul tidak ada jalan lain dan betul-betul terpaksa, insya Allah tidak masalah. Kenapa? Ya karena mutor, karena terpaksa dan tidak ada jalan lain. Satu. Kedua, yang riba itu, yang nganukan riba itu si banknya, bukan kitanya. Lain kalau kita yang ngutangi orang terus minta bunga, itu haram hukumnya. Karena kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat yang kembali kepada si mukrid, orang yang ngutangi, hukumnya riba haram. Walaupun tidak harus uang ya. Misalnya ada orang datang ke ana, Beb utang berapa? 100.000 ya, tapi balik 120 ya. 20-nya riba jelas. Walaupun bentuk nafaknya itu bukan berupa uang. Misalnya ini kadang kita terjerumus pada lembah riba tapi tanpa kita sadari. Contohnya biasa nek arek-arek sohib misalnya. Nyilih duit kayak apa? Anak kate jajan ndak ono duit ini misale. Berapa? 20 ribu misalnya. Ya wis tak utangi tapi pijetono dhisik. 5 menit aja pijetono. Ada dipijeti untuk ngutangi. Itu riba. Kenapa? Jarro manfaatan untuk si mukrid. Tak pinjemi tapi pijetono dhisik. Atau nanti mau kemana? Mau ke Indomaret, kate belonjo misalnya. Oh iya wis, ini tak utangi sekalian anak nitip ya. Tukokno iki tukokno ini. Sebagian memang anak kan itu termasuk riba. Kenapa? Ada jarro manfaatan. Terus gimana? Pas anak lagi butuh mau titip beli. Anak ya sudah beli sendiri ya. Jangan ke orang. Bahkan sebagian ulama saking waroknya masalah itu ketika ada orang yang punya utang sama dia tidak mau ngambil suatu manfaat apapun dari dia orang itu. Misalnya ada satu orang yang utang ke ana. Selama utangnya belum lunas, ana tidak mau antafik dari orang itu, tidak mau ngambil manfaat dari orang itu. Masalah khidmah, masalah apa, enggak. Kenapa? Karena takut jatuh ke masalah riba waliyadzubillah. Karena dua dosa yang sudah pernah bahas, dua dosa yang hukumannya, ancamannya itu ditantang perang sama Allah. Masalah riba, akilur riba, sama masalah yang ganggu wali. Taib. Kemudian riwayat Sayyidina Abi Hurairah, man nafasa an muslimin kurbat min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbat min kurbi yaumal qiyamah. Kalau orang yang mau ngasih, nafasa itu aslinya tanfis. Dimana nafasa aslinya kayak gini. Diambil dari kalimat nafasa, yang memberikan nafas gitu kan. Aslinya kayak orang lagi makrub, lagi ada ketika suatu bencana atau musibah, itu kayaknya hatinya lagi sempit, kayak sesek. Tapi kalau begitu bencana atau musibahnya selesai, itu kayak lega. Misalnya orang ditekek atau diperpak sama musibah tapi habis itu dilepas atau ditekek misalnya, tidak bisa napas, habis itu dilepas, itu kayak bisa lega. Nah itu man nafasa kurbatan, diambil nafasa itu dari situ. Man nafasa kurbatan min kurabid dunya, man nafasa musliman an muslimin kurbatan min kurabid dunya, dari bencana musibah yang dia timpa di dunia, maka nanti ganjarannya Allah akan memberi tanfis untuk dia nanti di akhirat. Wa man yasara ala mu'sir, barang siapa yang gampangkan orang yang lagi kesusahan fid dunya, satarallahu yassarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan mempermudah urusannya dia baik di dunia maupun di akhirat. Man sarata musliman fi dunya, barang siapa yang nutup aibnya orang muslim di dunia, maka satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nanti aibnya dia bakalan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia atau di akhirat. Makanya kalau ada lihat aib dari orang lain, jangan diumbar-umbarkan aib apapun itu yang sekiranya dia malu kalau dibuka. Biasanya arek pondok, biasanya nek ada orang
Misalnya gampangannya ya, ada yang ngentut. Weh ngentut, weh ngentut, weh ngentut, ngentut. Diumumno sak dunia. Akhirnya tuh orang yang ngentut, walaupun ngentutnya tidak sengaja, keceplosan misalnya, akhirnya tuh dia malu. Itu syai' yang tafi, maksudnya hal yang sepele. Apalagi sesuatu yang lebih besar dari itu, app yang lebih besar dari itu. Ketika punya app, kemudian disebarkan, orang itu. Walaupun ada sebagian orang kadang nyebarkan app orang tanpa tidak sadar, tanpa disadari. Contohnya gini, kita dengar dapat khobar, fulan, katanya fulan itu gini-gini, berbuat salah gini-gini. Akhirnya tuh anak nyebarkan ke orang lain. Jari ini fulan gini. Duh, mosok? Aslinya dia tidak tahu, akhirnya tahu. Duh, kalau ditegur misalnya, ente nyebarno app-nya orang, enggak anak takok. Ya cuma bodoh aja itu nyebarno. Akhirnya tuh hoak yang cuman siapa tahu itu cuman hoak, belum yakin. Kemudian ketika anak tanya sama orang tanya, akhirnya malah nyebar hoaknya. Kalau terbukti ternyata itu berita omong kosong, akhirnya itu menyebarkan fitnah kepada orang itu. Hidupnya sengsara, hidupnya namanya tercoreng gara-gara penyebaran hoak. Kita bantu untuk nyebarkan waliyadzubillah. Kita membantu untuk nyebarkan berita bohong tadi. Makanya bukan sebisa mungkin, harus bisa untuk menutupi aib orang. Ketika kita melihat aib orang lain, kita berusaha untuk membetulkan aib tersebut tanpa harus menyebarkannya. Atau gampangannya kayak gini, kalau misalnya ini cuman aib secara zahir. Misalnya kita melihat suatu kotoran di wajahnya sohibnya kita orang. Misalnya ada kotoran di hidungnya. Misalnya, kelihatan. Ojo, iku lho pilo intip-intip ndir. Lho, gak izin dron, akhirnya tuh izin. Ya apa caranya menghilangkan kotoran yang ada di wajahnya teman kita itu tanpa menjatuhkan nama baiknya dia. Dikasih isyarat. Atau misalnya di apa ya, al-muhim sebisa mungkin untuk menutupi aib supaya ndak ente kate nandi. Kate metu, kate apa ngumpul lebih orang-orang ngaco sih misale ngaco sih ojo metu dhisik ngaco dhisik apa wis ta ngaco dhisik lihat iya wis syukran sebelum muncul di depan orang akhir itu dia menghilangkan aib yang ada di dirinya ala kulli hal macam-macam. Terus wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama seorang hamba itu mau menolong sesama. Kemudian hadis Sayyidina Uqbah bin Amir annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan takutkan diri kalian setelah merasa aman. Jangan beratkan diri kalian setelah diri kalian lagi tentrem, aman, terus dikasih rasa takut. Apa ya Rasulullah maksudnya? Aslinya kita orang itu kalau tidak punya utang bebas hidupnya tenang. Tapi begitu punya utang sumpek. Waduh, apalagi nek wis jatuh tempo. Wah, mari ini teko sing nagih utang. Wah, ini aduh jatuh tempo ana ndak duwe. Akhirnya hidupnya ndak tenang. Makanya sekali lagi, utang itu usahakan utang itu jangan utang kecuali memang benar-benar kepepet. Kemudian kalau misalnya kita punya utang piutang, mengutangi atau utang sama orang, apalagi utang sama orang, catat, tulis. Hari ini tanggal sekian ana utang sama fulan sebesar sekian. Kalau perlu kita nyari saksi. Walaupun ngutangi orang, tulis. Hatan yang ngutangi orang, tulis juga. Kenapa? Sedulur dewi pakai tulis-tulis, gak percaya. Misalnya saudara kita, utang sama kita. Mas, dek atau siapa, paman, utang. Piro? 100.000 misalnya. Ya wis, tak tulis ya, fulan. Wah, dulur dewi titik mana 1.000, pakai ditulis segala. Bukan masalah kayak tidak percaya, sohib kita orang sohib, bendino ketemu kayak tidak percaya. Bukan masalah percaya tidak percaya. Satu, masalah utang piutang itu bukan hal sepele. Karena utang ini bisa menghalangi orang bisa untuk masuk surga. Satu. Kedua, oke, kita sohib, kita akrab. Kalau misalnya la sama Allah ba'dul umur maksudnya wal afiyah, salah satunya ada yang mati. Siapa yang tahu ahli warisnya? Siapa yang tahu kalau ada utang kalau tidak tertulis? Kalau tidak ada hitam di atas putih, siapa yang tahu? Karena nanti uang itu nanti jadi hak milik ahli waris. Harus tertulis. Ketiga,
Ketika kita menulis itu taat sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Walaupun amarnya di sini amar irsyad, tapi tetap dianjurkan untuk nurut tulis. Apalagi kalau utang ya, ngutangi atau utang tulis. Nek wis bayar wis. Nek mau lebih afdol ya kayak tadi, dulur dewi lagi seret, kita misalnya lagi luas, rezeki Masya Allah lancar, datang saudara kita butuh pinjaman, selama kita mampu tidak usah dipinjemi, kasih wong saudara. Kalau misalnya kita rezeki pas-pasan, dia pinjem, ya sudah tak pinjemi tidak apa-apa, nanti temponya semampu nih bisa, itu bagus. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum Kum. at-targhibu fi an yanwi al-mustaqridu awil mutazawwiju al-wafa'a wal mubadaratu ila qada'id dain wa tarhibu min adami dhalik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allahu. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa ghairuhuma ka Ahmad. Wa an Maimun al-Qurdi an abihi radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin tazawaja imra'atan ala ma qala min al-mahri aw kathura laisa fi nafsihi an yuaddiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yuaddi ilaiha haqqaha laki Allah yaumal qiyamati wa huwa zanin wa ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu an yuaddiya ila sahibihi haqqahu jada'ahu hatta akhadha malahu khada'ahu hatta akhadha malahu famata wa lam yuaddi ilaihi dainahu laki Allah wa huwa sarikun. Rawahu at-Tabrani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matul ghaniyyi dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Rawahu Ayo. Rawahu Riwayat lain falyatba'. Baik, terus. Rahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Baik, masalah anjuran untuk niat mustaqrid. Fi an yanwil mustaqrid awal mutazawwid al wafa. Orang yang utang atau orang yang kawin harus ada punya niat wafa. Wafa itu memenuhi janji. Ana wis butuh, ana mau utang. Wis tapi nanti ana niat kate tak sahur. Zuat, ana niat mau ada hak. Memenuhi hak-hak istri ana, memenuhi hak syariat dan lain sebagainya. Wal mubadara ila qada'id dain. Kalau punya rezeki untuk nutup utang, langsung bayar cepat-cepat. Aja nunggu tempo. Wis tempone gurung anu, wis ndak butuh kan uang. Wis dapat rezeki banyak, temponya sik suwe. Salah pas engko ae ngene. Wis ndak. Kalau rezeki banyak dan lagi ndak butuh ya sudah bayarkan. Lebih cepat lebih baik. Supaya aman dari lilitan utang. Wa tarhib min adami dzalik, dan ancaman untuk kebalikannya hal-hal tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhadha amwalan nas yuridu adaaha, barang siapa yang ngambil hartanya orang lain, yuridu adaaha, dia mau niat untuk nyaur, niat untuk bayar nanti, adallahu an, nanti sama Allah bakalan dibantu. Sama Allah bakalan dibantu, dikasih kegampangan untuk bayar utangnya. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, tapi kalau misalnya ada orang ngambil hartanya orang pengen binasakan, pengen ngabiskan tok, ndak niat bayar, ya khalas atlafahullah, maka Allah akan membinasakan orang tersebut atau membinasakan hartanya dia, ndak barokah. Hadits ayyumar rajulin tazawwaja imra'atan, barang siapa ada orang yang kawin sama cewek ala ma qalla minal mahr al katsur, mau dikit atau banyak maharnya tapi terus tidak dibayar, laisa fi nafsi an yuaddi ilaiha haqqaha, terus dalam hatinya wis yang penting rabi, masalah infak, masalah nafkah, masalah mahar gak tidak bayar, dalam hatinya kayak gitu, maka khada'ah, dia nipu si cewek tadi, famata sampai mati, walam yuaddi ilaiha haqqaha, dan tidak sampai membayar hak-haknya si istrinya, laki Allah yaumal qiyamah wa wazanin, nanti kelak di hari kiamat ketika dibangkitkan digolongkan sama orang-orang yang penzina, wala'udzubillah. Lu kan kawin, ya walaupun kawin tapi hak-hak istrinya tidak dipenuhi, maka dia hukumnya sama-sama orang pezina.
Wa ayyuma rajulin istadana dainan, barang siapa yang utang suatu utang, dainan suatu hutang, la yuridu an yuaddi ila sahibihi haqqahu, dan dia tidak ada niatan untuk membayarnya, tidak niat untuk nyaur, khada'ahu hatta akhadha mahlahu, ditipu orang tersebut yang ngutangi sampai dia berhasil mengambil uangnya, hartanya, famata, sampai dia mati, walam yu'addi ilaihi dainahu, dan tidak sempat bayar utangnya, laqiyallah wa huwa sarik, maka dia kelak di hari kiamat, di akhirat digolongkan sama maling, dianggap maling, dosane kayak dosa maling. Ya kalau sedikit dosanya ya sekadar itu, bukan hatta sedikit, tetap dosane, adabnya, ukubahnya, siksanya bakalan pedih. Semakin banyak ya semakin pedih. Wal'iyadzubillah, ajarna wa iyyakum. Kemudian hadis matlul ghani dzulm. Kalau orang sudah punya kemudian ngundat-ngundat, hukumnya dikategorikan zalim. Kemarin sudah kita ambil ittaqud dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena dzulum nanti siksanya itu bakal dilipat gandakan kelak di hari akhirat, waliyadzubillah. Nah, di sini wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Barang siapa yang dioper sama orang yang mali, yang mampu, ini masalah kalau di bab fikihnya mungkin sebagian ada yang sudah masuk, wallahu alam. Yang kelas sanawi sudah masuk bab muamalat fikihnya? Belum? Sudah? Bab muamalat. Sudah masuk bab hawalah? Sudah? Apa hawalah? Oper hutan. Masya Allah, alaik. Ini termasuk hadis yang menjadi marji' atau referensi masalah hawalah. Hawalah itu ngoper utang. Misalnya, Solehin punya utang sama ana 100.000. Kemudian Huda punya utang 100.000 sama Solehin. Ya kan? Huda punya utang 100.000 sama Solehin, Solehin punya utang 100.000 sama ana. Ketika ana nagih Solehin, Solehin, ayo utangnya sudah jatuh tempo. Berapa 100.000? Oh iya, pas ana enggak punya duit, Beb. Gini aja, Beb. Huda punya utang sama ana 100.000. Sudah, antum tagih sama Huda, bilang utangnya inti ke Solehin 100.000. Nah, itu dioper, itu namanya hawalah. Makanya waman utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi'. Kalau misalnya ana dioper sama Solehin ke Huda, Huda ini orang mampu, falyattabi', nuruto. Ojo, ndak, ana mau nagih ente, sudah, ndak. Nah, itu ndak seyogianya ana ketika dioper sama orang, siapa? Huda. Oh, ana tahu orangnya. Huda ini Masya Allah, ndak soro nek suruh nyaur, ndak soro. Enteng orangnya. Terus mampu dia. Ya wis, oke. Berarti urusan ana sama Solehin selesai, urusan Solehin sama Huda selesai. Nggak ada urusan, tinggal ana sama Huda langsung. Daripada muter segitiga, itu dihapus satu orang, tinggal langsung ana sama Huda. Itu namanya hawalah. Ini hadisnya tentang hawalah. Taib. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum atarghibu fil ityani bima amarallahu bihi wal intihau amma naha anhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa an Abi Sa'labah Husani radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha azza wa jalla farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhusu anha. Rawahu Daraqutni wal Hakim binahwihi ma'a taqdimin wa ta'khirin bi awalihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yugharun wa yagharu wa ghairatullah an yatiyal mar'u awil mu'min ma haramallahu alaihi. Muttafaqun alaihi wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Bab masalah menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hati-hati orang yang suka melanggar
perintah Allah Subhanahu wa taala, an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Imma kena fitnah, imma kena adzab. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Hadis innallaha azza wa jalla farda faraid fala tudayyi'uha. Allah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah mewajibkan suatu kewajiban faraid. Fala tudayyi'uha, jangan sampai disepelekan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan sudah memberikan batasan-batasan. Fala ta'taduha, jangan dilanggar, jangan di batasannya sampai sini, jangan diterobos. Wa harrama asya' fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, fala tantahikuha, jangan dilanggar. Hatak itu aslinya, hatak satar itu merobek satar. Satar itu sitaro, renda atau anu, hatak itu dihancurkan, dirusak. Tantahikuha melanggar larangan. Dilarang malah diterjang, itu maksudnya hatak. Fala tantahikuha. Wasa kataan asya' rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah tidak membahasan beberapa masalah, tidak membahas. Ada beberapa masalah sama Allah tidak dibahas. Bukan karena Allah lupa, hasyalillah, subhanallah, lupa, enggak. Tapi rahmatan lakum, karena rahmat sama. Fala tabhathu anha, jangan kemenyek cari-cari apa ya. Sudah. Rahmatan lakum ghairu nisyanin. Makanya dibilang kayak contohnya gini. Asya yang di hadis yang di arba'in, kathratu su'al wa idha'atul mal, qil wa qal wa kathratu su'al wa idha'atul mal. Itu hal-hal yang membinasakan ahlakal ladina kanu min qablikum. Banyak tanya yang hal-hal, tanya dalam hal yang enggak mestinya ditanya. Kayak Bani Israel. Bani Israel itu cerewet banyak tanya. Akhir itu solo dewi. Kayak ceritanya Nabi Israel ketika Nabi Musa, kan Nabi Musa ngomong sama umatnya Nabi Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah nyuruh kalian untuk nyembelih sapi. Sudah, kalau katanya ulama, kalau misalnya diem sudah tidak usah tanya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sudah. Oh iya, ambil beli sapi biasa sembelih selesai. Tapi enggak. Mereka tanya, apa? Anta tadhbahu baqarah. Qalu atadkhuluna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya. Oke. Sapi apa? Pakai tanya, sapi gimana? Ya sapi, pakai tanya. Oke, karena aslinya Allah enggak bahas. Rahmatan lahum. Rahmatnya Allah. Fala tabhatu anha, jangan enggak usah ditanya-tanya. Kalau ditanya-tanya makanya wala tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kalau misalnya tanya sesuatu kemudian pertanyaannya yang ditimbulkan, akhirnya itu jadi beban buat kalian. Kayak ini cerita Bani Israel. Pakai tanya, "Fad'u rabbaka yubayyin lana ma hiya." Ya Pak, sapi apa? Ya kan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bakrun awan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wala tasirul harta musallamatun la syata fiha. La faridun wala bakrun awanun baina dalik. Faf'alu ma tu'marun. Yang standar, yang la farid wala bikir. Masih tanya ma launuha, warnanya apa? Akhirnya itu tambah banyak perincian. Tambah dikerucutkan. Fatu'alana bagaimana launuha qala innahu yaqulu innaha baqatun safra faqin anha tusanadin. Masih tanya lagi. Mahya innal barakata ajabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Katanya ulama tafsir, kalau mereka tidak mengatakan insyaallah, niscaya mereka tidak bakalan berhasil untuk melaksanakan perintah ini. Tapi berkat mereka mengatakan wa inna insyaallah lamuhtadun, berkat itu mereka berhasil walaupun hampir kadu la yaf'alun. Mereka hampir tidak berhasil. Kenapa? Sampai dikerucutkan sampai tertuju pada satu bagor, satu sapi. Nah, jadi yang aslinya disuruh nyembelih sapi sambil sembarang ambil beli sapi di pasar kayak apa, model apa, insyaallah ganteng atau enggak ganteng terserah. Itu bisa selesai urusan. Tapi karena banyak pertanyaan, semakin kerucut sampai tertuju pada satu sapi. Yang diceritakan di ahli tafsir bahwasanya sapi yang dimaksud, yang disembelih sama mereka itu sapinya seorang anak yatim yang bakti sama orang tuanya, yang nurut sudah sama ibunya. Abahnya sudah tidak ada, dia punya abahnya ninggalkan satu ekor sapi yang warnanya sofro sesuai dengan perincian yang di ayat itu. Kemudian sama ibunya disuruh lepas di hutan. Subhanallah, sapi ini punya keajaiban, bukan
bukan sakti. Sapi ini dilepas di hutan, karena orang miskin tidak punya tandang. Dilepas di hutan, tapi kalau dia datang ke hutan, dipanggil itu moroh. Sapinya muncul, moroh. Kalau bukan dia, tidak muncul. Walhasil, Banu Israel ini nyari-nyari kriteria yang disebutkan Nabi Musa sampai nemu sama sapinya si anak ini. Akhirnya itu dibeli dengan harga seberat sapi tersebut emas. Sapi ini berapa kilo, berapa ton, ya dibayar dengan emas seberat sapi tersebut. Itu berkatnya bakti, akhirnya itu dia dapat rezeki nomplok itu. Orang tidak mampu, akhirnya itu punya sapi cuma satu, tapi sapi satu itu dibeli dengan berat emas seberat sapinya. Nek sapi berapa biasanya? Normal, sapi normal, anggap normalnya 300 kilo, enggak sampai. Iya, enggak sampai berapa? 100 ada? Enggak, ada. Ya anggap aja 100 sudah. Anggap 100 kilo. 100 kilo emas itu kira-kira berapa ratus ribu itu harganya? 100 ribu? Ala kulli hal, taib. $100.000 tapi. Akhirnya itu mereka sembelih, sapi itu mereka sembelih. Setelah disembelih, disuruh ngambil lidahnya atau ekornya. Ada khilaf di situ. Diambil lidahnya, setelah disembelih dipotong lidahnya atau ekornya. Itu kan ceritanya gara-gara ada pembunuhan, kasus pembunuhan. Cuma tidak ketahuan siapa yang bunuh. Akhirnya itu sama Nabi Musa disuruh, Allah nyuruh nyembelih sapi. Walhasil singkat cerita, setelah sapi disembelih suruh motong lidahnya, wakil danapnya, ekornya, dipukulkan ke si mayit. Ketika dipukulkan si mayit itu bangun lagi setelah mayit hidup lagi setelah di sini disebutkan faqul nadribuhu bi ba'dihha. Di ayatnya faqul nadribuhu bi ba'dihha. Bi ba'dihha ini ulama tafsir khilaf. Ada yang mengatakan ba'dihha yang maksud lidahnya, wakil dannya. Dipukulkan si mayitnya sadar, bangun. Tujuannya apa? Cuman mau tanya, siapa pembunuh ini? Akhirnya si mayit tadi bilang dia. Yang ditunjuk orang yang kafir kalam tadi. Pembunuhnya dia. Habis itu mati lagi sudah. Tujuannya disuruh tujuan untuk bocorkan siapa pembunuhnya. Ala kulli hal, taib. Terus makanya ini masalah banyak tanya. Jangan kalau tanya sesuatu yang tidak perlu, tidak usah ditanyakan. Tapi kalau sesuatu yang perlu harus ditanyakan, tanyakan. Innallaha ta'ala yaghar. Allah punya rasa ghirah. Ghirah itu arti aslinya cemburu. Cuman kalau dinisbatkan ke Allah, Allah murka, sakhat dan lain sebagainya. Ghirah awsaf ta'ala nasbitu azza wa jalla kama athbata li nafsi kama tanzi. Ala kulli hal ta'ala laisa kamitslihi syai'. Bukan berarti ghirahnya Allah kayak ghirahnya manusia, ndak. Al-muhim Allah ndak terima kalau misalnya dilanggar larangan-larangannya diterjang. Itu Allah ndak senang. Murka wal a'udzu billah. Taib. Terus. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-tarhibu min qatlil insani nafsi aw ghairihi dhulman musliman aw mu'ahidan. Qala Allah ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwana wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wa qala ta'ala wa la taqtulu bi aydikum ila tahluka wa qala ta'ala wa qala ta'ala ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ورواه بزار باختلاف وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما رواه البخاري ولفظ له وأحمد وابن ماجه والنسائي إلى أنه قال من قتل قتيلا من أهل الذمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا رواه البخاري ومسلم والترمذي بتقديم وتأخير والنسائي وأحمد وابن ماجه ورواه أبو داود مختصر. Bab masalah ancaman bagi orang yang bunuh diri atau membunuh orang lain zulman karena zalim, bukan karena hak. Mau itu muslim atau mu'ahad. Mu'ahad ini kafir tapi ada ahad. Mau dhimmi, mau mu'ahad atau mu'taman, macam-macam. Yang penting bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi tidak masalah, tapi kalau kafirnya kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mu'taman, dan lain sebagainya, hukumnya haram. Oh kafir tidak apa-apa dibunuh. Terus di Indonesia langsung berangkat nyari orang kafir, di sini orang muslim bunuh. Tidak, haram hukumnya. Satu, dalam segi agama hukumnya haram karena mu'taman, karena ada satu negara dan janji aman. Kedua, ya jangan ngatasnamakan agama. Masuk penjara kalau tidak dikeroyok orang kampung. Al-Taib. Qala Allah Ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Taib. Wa la tulqu bi'aydikum ila tahluka. Jangan seret dirimu kepada kebinasaan. Waliyadzubillah. Wa la taqtulu nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Wa man qatala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang bunuh orang yang muslim yang tidak berdosa secara zalim, maka hukumannya itu api neraka selama-lamanya. Walaupun cuma satu orang. Bunuh satu orang muslim, hukumnya neraka selama-lamanya. Ini madhabnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Alias tidak ada kata tobat, tidak ada selesai. Sudah, bunuh, insya Allah tobat tetap neraka hukumannya. Itu madhabnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau madhab jumhur mengatakan khalidan fiha, kekal di neraka itu bagi orang yang yastahil, yang menganggap halal. Oh boleh bunuh orang muslim, tidak apa-apa. Kalau dia menganggap halal, hukumnya kafir. Waliyadzubillah. Akhirat itu hukumnya kekal di neraka. Tapi kalau orang yang bunuh muslim bukan ma yastahil, jumhur mengatakan kalau dia tidak menghalalkan darahnya orang muslim, tidak menganggap halal membunuh itu dianggap halal, kemudian mau tobat, benar-benar tobat dan lain sebagainya, taballahu alaihi insyaallah. Itu madhab jumhur. Tapi kalau menurut madhabnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak ada kata tobat. Sudah. Waliyadzubillah. Taib. Kalau itu sengaja ya, kalau dalam sengaja. Kalau tidak sengaja, ajaran wa iyyakum na'udzubillah nasallallahu alaihi. Kalau misalnya tidak sengaja bunuh orang, ada orang nyetir nabrak orang mati misalnya, tidak sengaja. Hukumnya apa? Ya tidak dosa karena tidak sengaja, tapi nanti ada konsekuensinya di fikih. Nanti bayar diatnya orang yang ditabrak. Kalau misalnya tidak bisa bayar diat dan lain sebagainya, ini keluarganya ikhlas misalnya dan lain sebagainya, puasa 2 bulan berturut-turut dan lain sebagainya. Ajarna wa iyyakum min kulli su'. Taib. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanimu sab'a mubiqat, hati-hati sama 7 hal yang membinasakan. Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu 7 hal yang membinasakan? 1. Syirik billah, syirik. Sihir. Kedua, sihir, bunuh nafs, jiwa yang diharamkan oleh Allah illa kecuali bil haq, kalau memang berhak untuk dibunuh. Ada satu orang yang bunuh orang, akhirnya itu dia berhak untuk dibunuh. Dia ada satu al-goju. Al-gojunya bunuh dia karena dia memang dijatuhi hukuman mati. Tidak masalah, karena qatal bihaq. Tapi kalau qatal bil haq tidak punya dosa, khabar khair dibunuh, itu yang dosa.
Wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim, bukan cuma makan, menghabiskan hartanya anak yatim juga sama aja. Oh, anak enggak makan kok. Tapi duit itu tak buat tuku sepeda motor misalnya, atau tak buat bangun rumah, atau tak buat tak makan, podo ae. Wa aklu riba, makan riba. Wa tawalli yaumuz zahaf, ini semua sudah dibahas sebelumnya. Wa tawalli yaumuz zahaf, apa yaumuz zahaf? Apa yaumuz zahaf? Sudah lewat. Apa yaumuz zahaf? Tawalli yaumuz zahaf apa? Soalnya selama dari pertama pertemuan sampai akhir itu sedikit yang Anda lihat nulis itu. Yang Anda lihat dengarkan fokus, nulis, dengarkan catat, tanya, itu sedikit bisa dihitung. Yang banyak itu yang tidak tahu, dari tadi ada aja. Minakum, dari tadi lihat gerbang, apa? Oh, heran tahu warna biru. Yang diperhatikan gerbang terus. Di sini yang ngomong sini. Anda dari pagi belum makan, belum minum loh, sumpah ya. Aus nih ngomong terus, tidak direken lagi. Ala kulli hal, taib. Tawalli yaumuz zahaf itu apa? Lari dari peperangan, kabur dari peperangan. Itu termasuk dosa besar. Kemudian qadhful muhsanatil mu'minat itu melecehkan atau mengatakan sama orang mukminat yang suci, yang bersih, maksudnya dikatakan anak haram, pelacur, atau itu pokoknya itu qadhf, hukumnya haram. Dan hukumannya secara fikih ada namanya qadhf. Had qadhf 80 kali cambukan. Kalau dia tidak bisa membuktikan zinanya orang yang dituduh. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati. Biasanya orang apa bahasanya ini? Ada bahasa anak haram. Anak haram ini. Jangan, hati-hati ketika hatta guyon haram hukumnya. Ini betik, naudzubillah, jangan-jangan anak haram ini. Nah, itu lain, itu masuk hukum qadhf. Ada bahasa-bahasa Indonesia yang lain itu loh, yang dijadikan ejekan kadang. Itu juga hukumnya hukum qadhf. Taib. Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang bunuh orang mu'ahad, kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, dia tidak bakal bisa mencium aroma surga. Yang mana aroma surga itu yujad min masirati arba'in am. Wa fi riwayat mi'at am di perjalanan 40 tahun misalnya. Start dari pondok sini, sampean jalan kaki selama 40 tahun, kira-kira nyampe mana? Jalan dari start sini, jalan kaki 40 tahun. Wakil, satu riwayat 100 tahun. Jalan 100 tahun, kira-kira sampai mana? Kira-kira? Gak sampai atau wis mati. Perjalanan selama 40 tahun atau 100 tahun, kira-kira berapa jauh? Itu jauh. Aroma surga sudah tercium. Orang belum nyampe ke surga selama sejauh sekian puluh tahun perjalanan tadi, atau 100 tahun perjalanan, itu sudah kecium baunya, wanginya surga. Tapi kalau orang yang bunuh mu'ahad, lo kafir padahal, tapi mu'ahad, itu hidungnya tidak bisa mencium aroma surga. Apa maksudnya? Buntu tah? Hidungnya sumpet? Enggak. Katanya ulama sebagian syurah, maksudnya tidak mencium, berarti ya tidak masuk. Karena otomatis kalau dia dekat ke surga, dia bakal kecium baunya surga. Tapi ini berarti dia hatta dekat enggak, sampai dia tidak mencium baunya surga. Dijauhkan dari surga, waliyadzubillah. Wa illa annahu qala, di riwayatnya Wan Nasa'i, man qatala qatilan min ahli dhimmah, dari orang dhimmi. Makanya sebetulnya Islam itu lebih toleran daripada orang yang mengatasnamakan dirinya toleransi antar agama. Islam itu lebih toleran daripada mereka. Oh enggak, ini harus Bhinneka Tunggal Ika lah, toleransi antar agama dan lain sebagainya, empret. Maksudnya omong kosong semuanya. Karena apa? Hukum Islam itu lebih toleran daripada hukum yang mereka buat. Kalau mereka mau menjalankan hukum Islam sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Ala kulli hal panjang kalau kita bahas. Taib. Hadis yang terakhir, man taradda min jabal, barang siapa yang loncat bebas, terjun bebas dari loteng misalnya, dari atas, tujuan bunuh diri, pengen bunuh diri, loncat dari badukan misalnya. Min jabalin, dari atas gunung misalnya,
faqatala nafsahu dan dia bunuh diri, maka hukumannya apa nanti di kelak di yaumul qiyamah di nar jahannam, dia bakalan yataradda fiha khalidan mu'abad. Di neraka dia bunuh diri. Misalnya di dunia ada orang bunuh diri loncat dari tebing. Nanti di neraka dibuatkan tebing sama Allah Ta'ala, dibuat loncat terus khalidan mu'abad selama-lamanya hukumannya sesuai dengan apa yang dia bunuh diri dengan apa. Wa man tahassa summan, barang siapa yang meneguk, tahassa itu ngirup atau meneguk atau mengkonsumsi summan, racun, maka faqatala nafsahu, dia bunuh diri, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mu'akhaladan. Nanti dia di neraka dikasih racun suruh minum terus selama-lamanya. Kalau dia qatala bihadid, man qatala nafsahu bihadidah, dia membunuh dirinya pakai pisau, pakai besi, pakai pedang, maka fahadidatuhu, besinya itu fi yadihi, di tangannya, yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam. Dia bunuh diri pakai pisau, ya sudah, nanti di neraka pisau itu di tangannya terus nusuk-nusuk dirinya. Waliyadzubillah. Intinya hukum bunuh diri itu haram dan ancamannya itu berat. Sesuai dengan dia bunuh diri pakai apa. Dijadikan azabnya nanti di hari kiamat. Jangan pikir, oh sudah terlalu sumpek sama masalah di dunia ini, musibah macam-macam cobaan, tidak kuat pengen bunuh diri. Dipikir bunuh diri itu menyelesaikan masalah, enggak. Nah, malah ada masalah baru setelah kehidupan di dunia. Ada barzakh, ada akhirat. Karena bukan selesai tahapan kehidupan kita ini, bukan cuma satu. Ada alamat dzar. Kemudian ada alamat batin, janin. Ada alamat dunia, ada alamat barzakh, ada alamat akhirah. Makanya kita kadang alam barzakh, mosok sih ada alam barzakh. Wong kadang kita turun di liang lahat itu lihat cuman 2 kali 1 meter yang lahat. Itu pun dikasih papan lagi sempit. Mosok katanya raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran waliyadzubillah. Mosok katanya luas. Bisa jadi luas tergantung amalan, bisa jadi sempit tergantung amalan si mayit. Kok bisa sih? Orang manusia yang masih hidup nggak bakalan percaya sebelum dia sendiri yang merasakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bahkan seorang janin, bayi yang di perutnya ibunya, kalau seumpama dibilangi, masih di perut ya, masih janin, masih di perut. Kalau misalnya ada yang bilangi, nanti kamu kalau sudah keluar lewat lubang ini, bakal menemukan dunia yang luas. Dia malah bakalan ketawa. Ah, semosok lewat lubang kecil, tahu-tahu ada dunia yang luas. Nggak mungkin. Karena apa? Karena dia belum merasakan. Karena dia merasa di perutnya ibunya sudah dunianya dia. Ini dunia ya segini. Mosok dengan lubang kecil dia bisa menemukan yang lebih luas dari janinnya ibunya. Tidak percaya. Tapi begitu dia lahir baru lihat, oh iya ya benar ya. Ternyata ada dunia yang lebih luas dari perutnya ibunya. Ya bayi tidak bisa ngomong tapi. Cuman itu perumpamaan. Orang mati kayak gitu juga. Selama kita masih hidup, kalau lihat liang lahat, mosok liang lahat tidak ada tembusannya belas, mosok luas sih. Selama dia masih hidup tidak pernah percaya, tapi kalau sudah mati ngerasakan sendiri dan dia dari orang soleh, insyaallah ja'alna wa iyyakum minas sholihin, nanti kuburannya berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga. Waliyadzubillah, kalau kebalikannya malah menjadi hufrah min hufarin niran. Wallahu a'lam. Untuk kembali soal, ada yang mau tanya? Yuk. Berpuasa. Pahala aslinya sebetulnya. Yang maksa sekali lagi, masalah pahala ini urusannya Allah Ta'ala. Tapi al-zahir yang dimaksud pahala aslinya. Apa bahasanya itu? Pahala utama. Jadi gini, ketika orang berpuasa, dia dapat pahala 10 misalnya. Ghosban, maksudnya kita tidak lihat dia batal apa enggak pahalanya. Ya pahala 10 itu yang nanti dioper kepada orang yang memberi makan. Wallahu a'lam. Cuman kalau dia misalnya ngasih makan orang puasa tapi orang puasanya pahalanya sudah batal karena salah satu hal-hal yang membatalkan pahala puasa tadi.
kadhib, namimah, terus nadhar bisyahwat dan lain sebagainya. Hukumnya gimana? Wallahu a'lam, tapi adzahir pahalanya dia tidak bakalan berkurang. Pahalanya yang pemberi ya, tidak ada berkurang dengan jatahnya dia yang ketika memberi. Tapi biasanya orang mau ngasih makan, orang takjil, orang puasa itu milih-milih. Milih orang yang kena, orang yang Masya Allah. Karena apa? Wallahu a'lam, maksudnya dikasihkan pahalanya orang yang diberi makan itu pahala cuman pahala puasa atau pahalanya dia seharian. Kalau pahalanya seharian ya ahsan ngasih santri. Santri pas puasa ngaji pahalanya gede. Terus darusan, sembahyang jamaah, pahalanya gede numpuk-numpuk. Kalau misalnya yang dimaksud wallahu a'lam ya, ana belum lihat syarah atau insyaallah nanti PR ana lihat lagi syarah hadisnya. Yang dimaksud apakah maaf-afnya atau cuman karena setiap pahala itu ada pahala inti, ada pahala tad'if. Pahala inti misalnya 10, tapi ada tad'ifnya. Masalan, kita katakan puasa itu pahalanya 10. Tapi 10 itu rata. Semua orang yang puasa dapat pahala 10. Itu rata. Tapi setiap individu bisa lebih dari 10, bisa kurang. Lebih kalau misalnya dia pas puasa, darusan, sholat jamaah, ngaji, dan lain sebagainya, jaga. Itu bukan 10, 10 itu intinya, bonusnya banyak. Atau kalau dia puasanya gak kena, ya berkurang. Waliyadzubillah sampai bisa habis. Ya, lah yang menjadi pertanyaan ketika dia memberi makan orang yang berpuasa itu, dia mendapatkan pahala yang inti tadi yang 10, tanpa bonusnya, atau plus bonusnya. Itu yang jadi pertanyaan. Nanti insya Allah, PR nanti anak merujuk di syurah ahadits. Wallahu a'lam. Tapi yang zahir, kalau misalnya yang dikasih pahala intinya aja sudah gugur, apakah yang ngasih makan itu sia-sia? Al-zahir enggak sia-sia, enggak bakalan sia-sia. Apalagi kalau dia niatnya baik, enggak bakalan sia-sia. Tapi masalah urusan pahala itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Kalau bunuh dirinya dia tahu hukumnya bunuh diri haram, kemudian dia sengaja bunuh diri, itu yang haram. Bisa dijatuhi kalau dia yastahil, kalau dia nganggap halal bisa kufur. Karena dia melanggar Quran, bisa ke kufur. Kalau kufur ya khalidan mukhalladan Tapi kalau dia enggak tahu atau enggak mayastahil, enggak menganggap halal, tapi sudah buta, matanya sudah buta, akhirnya itu dia bunuh diri tanpa menganggap bunuh diri. Bunuh diri itu haram loh. Misalnya ada orang mau loncat, enggak boleh bunuh diri, haram loh. Tahu haram, iya tahu, tapi asal enggak kuat loncat bunuh diri. Misalnya enggak menganggap halal, atau dia enggak tahu hukumnya haram. Hada tahtal masyiah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengadab dia atau diampuni itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mayastahil ya, menganggap halal. Kalau menganggap halal itu yang berat, khalidan mukhalladan tadi. Selama-lamanya, wallahu a'lam. Ada lagi? Sedikit tambahan, makanya ada beberapa orang yang tidak boleh ditinggal. Ada beberapa orang yang tidak boleh ditinggal sendirian. Salah satunya apa? Orang mahmum. Mahmum orang yang sumpek. Orang yang sumpek itu biasanya, kalau semakin sumpek, pikirannya macam-macam. Yang enggak pikirannya. Makanya orang sumpek itu jangan ditinggal sendirian. Temen nih, soalnya takutnya kayak tadi, sumpek enggak kuat, enggak ada yang hibur, enggak ada yang peduli, ngerasa dia tidak ada yang peduli, dia akhirnya itu berani bunuh diri, berani ini. Gara-gara sumpah. Mahmum. Ada 3, cuman anak lupa, yang tahu yang jelas mahmum. Wallahu a'lam. Banyak. Tadi itu yang ana bilangkan itu cuman bab waroknya sebagian salaf, membab warok. Kalau kita tidak nuntut dan tidak minta kemudian dibantu sama dia, tidak masalah sebetulnya. Bahkan kalau misalnya ada orang sampean misalnya antum utang sama ana, berapa? 100.000. Ini 100.000. Sudah. Nanti kapan? Minggu depan balikin ya 100.000 ya. Sudah, utang 100.000 bayar 100.000 minggu depan. Tahu-tahu minggu depan dia datang, Beb, ini utangnya ana, makasih jazakumullah khair 100.000. Terus ini hadiah. Ana tambahi 50.000, 150.000. Dikasih 150.000. Loh, apa ini kok 150.000?
Apakah, yang jadi pertanyaan, apakah 50.000 ini jadi riba? Enggak. Hadiah enggak masalah, halal hukumnya. Kenapa? Tidak ada perjanjian di awal dan tidak ada harapan. Dan makanya ada haditsnya. Ahsanukum adaan. Au kama qol. Orang yang sebaik-baiknya utang itu ketika dia ngasih sekali lagi tanpa ada harapan, tanpa ada janjian di awal, dan ini 100% inisiatif dari sang penghutang, enggak masalah. Anak ngutangi dia 100.000, ya nanti balik 100.000 ya minggu depan. Tahu-tahu minggu depan dia datang bayar 200.000 misalnya, enggak apa-apa, halal, karena enggak ada perjanjian dan anak enggak ngarep. Anak enggak tahu kalau dia mau bayar lebih. Lain ceritanya kalau misalnya ada orang, anak tahu kalau dia kalau bayar nyaur mesti bayar lebih. Wah, apa? Anak seneng nek ngutangi dia, apa? Nek nyaur mesti lebih. Ya, ini jatuhnya riba buat anak. Paham? Paham kan maksudnya? Ya, harta tenaga. Makanya kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Kalau ada perjanjian atau harapan. Tapi kalau tidak ada perjanjian, tidak ada harapan, inisiatif dari sang penghutang, itu tidak apa-apa hukumnya, halal. Anak ngutangin sampean 100.000. Sudah, anak enggak ngarepkan imbalan apa-apa. Wis bayaran utang 100.000. Tahu-tahu besoknya anak pas lagi kerja apa, ente datang mau bantu tanpa anak perintah, tanpa anak suruh, tanpa anak ngarep. Tahu-tahu dia datang, inisiatif dari dia bantu. Apakah jatuh riba? Hukumnya enggak. Kecuali kalau anak yang nyuruh, ayo ente kan punya utang sama anak, mumpung ayo sini bantu anak. Nah, itu yang haram. Tapi kalau tidak ada perjanjian, tidak ada harapan, tidak ada cuman murni inisiatif dari sang pengutang, tidak masalah hukumnya. Yang tadi anak ceritakan itu cuman waroknya sebagian salaf. Memang hukumnya tidak apa-apa, tapi sebagian salaf tidak mau. Warok, takut riba. Memang anak tidak ngarep, tahu-tahu datang, tidak. Ente masih punya utang sama anak, jangan bantu. Enggak, anak ikhlas ini dari anak sendiri. Enggak mau, enggak, makasih. Anak takut, biar yang lain-lain atau lain kali kalau sampean sudah utangnya lunas. Itu waroknya sebagian salaf, tapi hukumnya tidak masalah selama tidak ada perjanjian, tidak ada harapan dan lain sebagainya. Paham kan maksudnya? Ada lagi? Ada? Wallahu a'lam. Al-Fatihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلمنا وتجمعنا من خير الدنيا والآخرة من سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحمد الفاتحة وسر الفاتحة وسلم على نزلت وضعها أنت تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين